Halo, apa kabar? Kembali ketemu dengan saya Hersuna Arif dan Rocky Gerung dari Rocky Gerung Official Forum News Network. Ini hari libur, hari Sabtu atau hari apa? Saya lupa ini. Jadi banyak lupa hari. Pokoknya hari libur. Tapi jangan lupa 0%. 0%, betul. Hari sekarang ini kadang-kadang kita susah membedakan antara hari, apalagi tanggal. Udah lupa deh gitu. Apalagi kita kan bukan orang gajian gitu ngingetin tanggal muda. Oke, Bung Rocky, tetap saja soal bisnis anak presiden ini menjadi topik yang menarik ya, karena bukan hanya bisnis anak presiden, tapi soal presiden juga tetap menarik karena ada beberapa berita yang saya kira semuanya berkaitan dengan soal itu dan juga urusannya dengan kampus. Itu jadi ketemu bener ini. Anaknya presiden dilaporkan oleh akademisi ini Ubaidillah Badrun. Terus sekarang Presiden Jokowi akan ceramah di hari Senin nanti, besok berarti ya. Nah, saya ingat baru besok karena tanggalnya saya ingat. Ceramah di Unpar dan ada edaran dari rektor bahwa kalau mahasiswa tidak hadir akan kena sanksi akademis. Nah, ini jadi trending topik, jadi rame juga ini kok sampai begitunya gitu kok mereka netizen komentarnya macam-macam. Terus tapi kita mulai dari dua berita ya, saya kira. Satu bahwa direksi Garuda lagi itu akan menarik snack yang bergambar anaknya Presiden Jokowi. Rupanya Kaisang ini punya snack, ada gambar wajah bukan wajah dia, wajah setengah badan dia begini posisinya, dan itu jadi makanan snack khusus di Garuda. Nah, itu juga istri kemarin kita ingat juga Pak Muldoko bicara soal bahwa memang nggak boleh anak presiden bisnis dan anak presiden itu seolah-olah kalau anak pejabat itu nggak boleh kaya. Saya kira mungkin rada filosofis ya, Bung Rocky, biar rada enak kita melihatnya dari sisi itu. Gitu. Jadi nggak politis kita melihatnya dari sisi sisi filosofis. Silakan Bung Rocky. Ya, saya bahas sedikit dengan pendalaman akademik bahwa yang disebut sebagai kekuasaan itu dari zaman diuraikan oleh Plato, Aristotle, sampai ke Machiavelli. Kekuasaan itu dirumuskan dengan sangat bagus oleh Lord Acton yang selalu kita ingat. Power tends to corrupt. And absolute power corrupt absolutely. Jadi watak kekuasaan itu memang koruptif. Jadi dari awal kita harus mencurigai kekuasaan, bukan mendukung. Itu pentingnya dalam politik dibikin balancing melalui oposisi, melalui fourth estate yang namanya jurnalis kritis. Jadi kalau kekuasaan itu hal yang masuk akal, ya tentu nggak akan ada orang yang akan beroposisi itu. Dulu misalnya kita anggap bahwa di dalam ajaran demokrasi awal, semua orang itu setara untuk mewakili orang lain. Jadi nggak perlu ada pemilu tuh. Karena dianggap kalau saya mewakili tetangga saya atau tetangga saya mewakili saya ke DPR itu sama dasar moralnya, yaitu keadilan. Tapi kemudian masyarakat mengalami diferensiasi sehingga kepentingan tumbuh lebih cepat dari keadilan. Itu yang kita kenal sebagai kritik Marxisme, bahwa akumulasi itu nggak mempedulikan keadilan. Jadi kalau bisnis bertemu dengan politik, maka jumlahnya menjadi lebih besar dari sekedar jumlah uang plus kekuasaan, yaitu arogansi dan keinginan untuk terus berkuasa. Itu pentingnya tuh yang di dalam filosofi ada prinsip the whole is greater than the sum of its part. Yang keseluruhan itu lebih besar dari penjumlahan bagian-bagiannya. Itu yang saya maksud. Kalau politik berdampingan dengan kekuasaan, maka efeknya jauh lebih besar dari politik dan dari kekuasaan dan dari bisnis. Efeknya itu betul-betul katastrofis. Nah, karena itu etik itu jadi ukuran pertama sebetulnya. Memang nggak ditulis bahwa nggak boleh tidak dilarang berbisnis, tapi etika kekuasaan itu mengatur supaya kita jangan berbisnis. Jadi sebetulnya prinsipnya anak presiden, keluarga presiden tidak boleh terlibat sedikit pun di dalam bisnis kecuali ABCD. Jadi bukan dianggap semua boleh kecuali yang ini enggak, semua enggak boleh kecuali ada diskresi maksimal. Dalam sejarah kita ingat misalnya Presiden Suga waktu itu
ditraktir oleh Menteri Dalam Negeri, Perdana Menteri Suga. Dan si presiden itu merasa ada yang nggak beres. Mengapa anak saya harus ditraktir oleh menteri saya tuh? Akhirnya menterinya juga tahu bahwa itu nggak benar, walaupun cuma makan malam tuh. Kenapa? Karena anaknya itu mungkin baru habis makan malam dengan dengan Perdana Menteri Suga, sehingga dia punya inside information tuh buat si menteri yang mungkin juga nggak ada soal apa-apa, cuma makan. Tapi etikanya begitu kuat sehingga si menterinya itu langsung mengundurkan diri. Ketika pers bilang, kenapa Anda makan malam, mengundang anak presiden untuk makan malam itu. Demikian sebaliknya, si presiden kemudian merasa terganggu sehingga dia minta maaf habis-habisan pada rakyat. Dia cuma urusan makan malam. Jadi kita tahu gimana. Ini di mana ya, Bu? Ini di Jepang. Oh, Jepang. Perdana Menteri berarti ya, Perdana Menteri juga ya, bukan presiden ya? Bukan presiden, ya. Perdana Menteri kalau nggak salah Yoshihide Suga namanya. Ini baru mungkin dua tahun lalu. Madam Suga ya? Bukan Madam Suga. Kalau makan malam dengan Madam Suga boleh aja. Itu saya juga. Oke, menarik. Kita ingatkan nih kasus kembali ini kasus Perdana Menteri Suga ya dan hanya makan malam itu padahal ya. Makan malam. Itu Perdana Menterinya bilang ke publik, saya malu betul karena ada anggota keluarga saya tuh yang tidak tahu etika. Padahal sebetulnya dua-duanya nggak paham aja bahwa bisa terjadi keributan besar. Akibatnya si Menteri Dalam Negeri itu mengundurkan diri itu karena dia merasa iya saya kok keliru ya. Jadi sebetulnya prinsip pertama itu nggak boleh. Kenapa? Karena kedekatan anak presiden dengan kekuasaan, dengan bapaknya tuh. Dia bisa kontrol, nggak bisa kontrol. Karena bisa aja lagi makan malam dengan bapaknya tuh Gibran atau Kaisang ada celutukan dikit terus dianggap itu adalah informasi. Lalu dia secara tidak sengaja pagi hari bertemu dengan pebisnis. Terucap itu, pebisnis menganggap wah ini kesempatan nih, ditawarin tuh. Jadi itu yang disebut sebagai etika kekuasaan. Jadi Pak Muldoko kok bisa nggak ngerti itu tuh. Bagaimana dia pernah jadi gubernur Lemhanas. Nah soal-soal beginian itu yang harusnya. Demikian juga ya kalau Pak Muldoko nggak ngerti, apalagi buzzer istana itu, kok nggak boleh sih dalam demokrasi itu jalan keluar itu mereka yang ada di lingkaran kekuasaan, apalagi kabinetnya, dia mesti taruh seluruh hartanya itu di dalam ada istilah bisnisnya itu blind trust. Jadi ada suatu trust, ada suatu institusi yang harus dipercaya sehingga yang lain itu nggak boleh lihat. Karena itu disebut blind trust. Selama dia berkuasa harus begitu. Kita bandingkan di Indonesia misalnya tuh. Separuh dari kabinet itu adalah pebisnis. Dia sebelum datang ke kantor istana kepresidenan, dia mampir dulu ke kantor bisnisnya untuk rapat. Jadi seluruh informasi istana juga bercampur dengan informasi bisnis. Nah ini prinsip etik tertinggi itu. Jadi ini orang-orang yang melaporkan balik Ubed itu betul-betul dungu tuh, nggak ngerti sejarah dan nggak ngerti apalagi dasar-dasar filosofi dari demokrasi itu. Nah kita sekali lagi FNN selalu memberi kuliah supaya perspektif itu dibuka. Bukan kita mau ikut campur proses hukumnya, tapi latar belakang hukum itu selalu dikaitkan dengan sejarah pemikiran tentang demokrasi itu, terutama kontrol terhadap kekuasaan, terutama soal nepotisme, korupsi dan kolusi. Itu sebetulnya inti dari reformasi itu yang diperjuangkan oleh Ubed dulu, yang sekarang justru dia mau dihalangi untuk memperjuangkan aspirasi yang terhambat karena konglomerasi dan oligarki. Dan kita perlu ingatkan lagi kan dari reformasi 98 itu salah satu yang paling penting itu adalah data MPR berkaitan dengan KKN gitu. Nah, saya kira perlu kita ingatkan kembali semua bahwa dulu reformasi itu lahir dari persoalan-persoalan semacam ini juga, dan harusnya kan kita tidak mengulang hal semacam itu. Ya itu intinya kan sebetulnya bahwa dulu kita terus memberi kritik pada kekuasaan Pak Harto karena anak-anak beliau itu seringkali dapat inside information dari menteri-menterinya tuh, dan menteri-menterinya memang sengaja untuk membocorkan supaya tetap diproteksi oleh Presiden Soeharto tuh. Demikian juga jenderal-jenderalnya yang kemudian dibukukan menjadi Soeharto and his general. Yang jadi bagian-bagian reformasi itu yang hendak kita perbaiki itu, terutama soal nepotisme itu. Jadi memang ada ini yang benar-benar kita nggak paham itu bagaimana para pakar yang mengaku politisi atau ahli itu. Nepotisme itu ada di dalam sphere of influence dari kekuasaan tuh. Jadi makan malam itu bercanda atau chatting seorang anak presiden dengan bapaknya itu bisa keluar informasi.
itu yang akan dipakai sebagai alat untuk mining saham, pengaruhi kebijakan. Jadi seharusnya dari awal kita tahu bahwa semua wilayah kekuasaan harus steril dari nepotisme. Itu dasarnya. Nah, nepotisme bisa menghasilkan akumulasi itu. Jadi kita nggak, bagaimana membayangkan misalnya ada warung minyak goreng, di sebelah kanannya ada pisang tanduk, tiba-tiba besok ada transaksi miliaran, itu dari mana? Jadi itu intinya. Demikian juga tukang jual martabak udah bertahun-tahun, martabak paling enak di Jalan Sabang dulu itu, tetap aja dia nggak bisa beli gerobak mobile, tetap dia pakai gerobak biasa. Jadi itu yang disebut oleh Ubed sebagai ada keajaiban, dan kita tahu itu tidak masuk akal. Karena itu diminta klarifikasi, itu kan itu aja dasarnya. Ya, jadi saya kira clear ya, jangan lagi ada muncul pernyataan dari pejabat tertentu bahwa apa nggak boleh berbisnis. Ini kan begitu. Nah, ini secara filosofi jelas, dan ini kan contoh-contoh di masa lalu juga banyak, dan saya kira ini juga di negara-negara lain yang dalam praktek yang demokrasi soal-soal begini ini sangat serius. Dan kan kita sekarang negara kita ini kan demokrasi. Jadi ya kalau kita mau mengaku demokrasi, ya prinsip-prinsip demokrasi itu yang harus kita patuhi. Betul, dan demokrasi itu dimulai dari kebebasan akademik sebetulnya. Karena yang bisa menjaga demokrasi itu adalah kampus. Kampus didesain untuk mengatakan tidak pada kekuasaan itu. Jadi sebetulnya kritik jurnalis dan kritik kampus itu yang disebut wilayah masyarakat sipil. Karena di dalam wilayah masyarakat sipil ada prinsip bahwa kekuasaan itu tidak boleh ditransaksikan di kamar gelap.